Halo semuanya, nama aku Elizabeth Ivana dari Angkatan 24 Prodi DKV dari kelas Bela Negara G0128. Hari ini aku akan menjelaskan tentang peran anak DKV sebagai mempertahankan prinsip bela negara di Indonesia. Negara itu apa sih? Bela negara itu adalah usaha setiap warga negara untuk melindungi negaranya dari ancaman-ancaman yang masuk, baik secara militer maupun non-militer. Nah, kita nih sebagai orang awam kadang hanya mengira bahwa ancaman itu seringkali masuknya itu hanya melalui serangan-serangan militer seperti peperangan, terus ada agresi militer, lalu pelangkahan wilayah dan lain sebagainya. Sedangkan banyak juga ancaman-ancaman non-militer yang masuk ke Indonesia dengan cara-cara non-militer yang tidak kita sadari dapat menggonjang-ganjingkan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, apalagi di era digital nih, setiap kita kan pasti punya sosial media. Sosial media ini merupakan bisa menjadi ancaman, namun juga bisa menjadi suatu senjata untuk mencegah adanya ancaman non-militer ini. Ancaman-ancaman yang masuk kadang kita tidak terlihat nih, tapi banyak kali orang-orang itu menganggap budaya luar menjadi lebih indah dan lebih bagus untuk diterapkan di Indonesia karena masuknya video-video berhubungan dengan ideologi ataupun dengan budaya luar yang diadaptasi ke budaya Indonesia. Nah, gimana nih peran anak DKV sebagai warga Indonesia yang baik untuk mencegah adanya ancaman-ancaman ini? Anak DKV bisa turut mencegah adanya ancaman-ancaman ini dan juga memperkuat nih pertahanan bangsa Indonesia dari ancaman non-militer dengan cara fokus kepada solusi komunikasi visual yang efektif. Bisa berupa iklan, ilustrasi, ataupun fotografi. Nah, hal-hal tersebut itu bisa kita gunakan dan gencarkan untuk meningkatkan rasa cinta akan budaya kita sendiri, lalu bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi dan bisa juga digunakan untuk menolong masyarakat sekitar untuk membangkitkan perekonomian mereka juga. Jadi anak DKV dapat membantu untuk mencegah dan memberantas ancaman non-militer melalui karya. Bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, namun juga memperkaya bangsa. Kita tentunya itu harus menerapkan sikap-sikap bela negara ya. Sikap-sikap bela negara itu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, lalu yang ketiga ada juga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, saya akan bahas satu-satu nih, mulai dari cinta tanah air dulu. Cinta tanah air ini apa sih? Yaitu sikap siap membela Indonesia dari segala ancaman, baik non-militer maupun militer. Nah, implementasi di DKV-nya itu kayak gimana sih? Yaitu dari desain-desain atau karya-karya yang nggak bisa lepas dari identitas dan ciri khasnya bangsa Indonesia. Itu dilakukan untuk melestarikan budaya kita yang mungkin beragam dan sangat unik. Anak DKV sedikit banyak itu bisa membantu masyarakat Indonesia untuk terus mengembangkan dan menjaga, melestarikan budaya-budaya itu. Contoh nyatanya nih, waktu itu diterapkan di mata kuliah metode grafika. Kami mahasiswa itu langsung terjun ke masyarakat untuk membantu ekonomi mereka dengan ilmu desain tentunya. Misalnya bikin desain kemasan, bikin desain baju sablon, lalu bikin etsa atau gantungan kunci dan lain sebagainya. Kami datang ke sana dengan berbekalkan ilmu dan juga ingin belajar bagaimana cara mengabdi kepada masyarakat dan memberikan dampak positif kepada masyarakat agar nantinya karya-karya yang kami hasilkan memperkaya bangsa juga. Kami berusaha untuk sebanyak mungkin berinteraksi dengan masyarakat dan belajar bagaimana mereka menjalankan usaha sehingga kami dapat membantu juga. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan juga bernegara. Itu adalah kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa dan satu negara. Ketika kita sadar kalau kita itu satu bangsa, satu negara, maka kita akan merasa lebih aman. Nah, implementasinya di DKV itu diterapkan lewat setiap pembelajaran, terutama di mata kuliah fotografi. Di mata kuliah ini tuh kami ditantang untuk melakukan tiap tugas itu dengan tanpa membeda-bedakan, dan kami melihat perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi, bukan sebagai perpecahan. Nah,
di sini, terutama di ujian akhirnya ini, kami diwajibkan untuk memotret dengan baju adat dari berbagai daerah. Nah, ini tuh bikin karya yang dihasilkan itu bersifat merangkul dan berdampak bagi keberagaman Indonesia. Lalu yang ketiga adalah setia pada Pancasila. Setia pada Pancasila ini yang paling kami terapkan yang pertama adalah toleransi. Karena di warga DKV sendiri itu dari berbagai macam daerah ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada juga. Kami berusaha untuk saling merangkul dan juga menjalankan tugas dengan baik tanpa membeda-bedakan. Kami semua saling membahu, serta di setiap tugas kami juga selalu membudayakan musyawarah karena selalu ada diskusi untuk menghasilkan musyawarah mufakat untuk memecahkan setiap masalah yang ada di kelas kami. Lalu yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, definisinya ini apa sih? Rela berkorban untuk bangsa dan negara itu adalah kita lebih rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, sikap ini tuh harus ditumbuhkan sejak muda. Maka dari itu di DKV sendiri mahasiswa dilatih untuk saling bahu-membahu dan berkorban dalam tugas. Kita berkorbannya tidak hanya untuk teman, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Seperti yang saya jelaskan tadi ada di mata kuliah metode grafika, namun kedepannya juga akan ada di mata kuliah tipografi terapan. Jadi kami akan melakukan jelajah tipografi untuk mencari font-font seperti itu dan mempelajari budaya-budaya dari masyarakat sekitar. Walaupun ada pengorbanan waktu maupun uang saat terjun ke lapangan tadi yang di mata kuliah metode grafika itu, kami sangat belajar bahwa rela berkorban untuk bangsa dan negara itu hasilnya akan membuahkan rasa persatuan dan kesatuan lebih lagi di masyarakat. Walaupun kami sangat berbeda saat itu di daerah Jember, namun ada teman-teman saya yang jauh seperti dari Kalimantan, Sumatera, ada juga yang dari Papua. Lalu yang kelima adalah memiliki kemampuan awal berbela negara. Itu berupa ulet dan pantang menyerah. Dalam setiap masalah yang dihadapi di DKV, tentunya masalah tugas ya, karena sangat banyak tugas yang memerlukan tenaga lebih dan juga kreativitas yang lebih. Kami juga harus menyelesaikan masalah-masalah klien maupun permasalahan yang diberikan oleh dosen ketika menjalankan tugas. Kami tantang dan dididik untuk memiliki sikap ulet dan pantang menyerah. Maka dari itu warga DKV, tentunya DKV UPN Veteran Jawa Timur secara tidak langsung sudah menerapkan prinsip-prinsip bela negara dan dididik dengan baik untuk menjalankan prinsip ini ke depannya, sehingga karya yang kami buat itu akan berdampak kepada masyarakat, tidak hanya berdampak kepada diri sendiri. Bukan cuma bikin desain yang apik, tapi juga bisa berkarya untuk memperkaya bangsa dan memberi dampak positif ke masyarakat. Implementasi nilai bela negara ini jadi bukti nyata peran mahasiswa memberantas ancaman non-militer di era digital. Sekian penjelasan saya, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.